Rumor kepindahan Jay Itzes dari Venezia ke Torino semakin memanas. Bek timnas Indonesia ini dikabarkan akan bergabung dengan klub Serie A tersebut bersama pelatihnya di Venezia, Paolo Vanoli. Jika transfer ini terwujud, Jay Itzes diprediksi akan mendapatkan gaji yang jauh lebih tinggi dibandingkan saat ini di Venezia. Gaji tahunannya di Venezia hanya sekitar 3,35 miliar rupiah. Sedangkan di Torino, ia berpeluang mendapatkan gaji hingga 17,5 miliar rupiah per tahun. Kenaikan gaji yang signifikan. Gaji Jay Itzes di Torino akan jauh lebih tinggi dibandingkan dengan gaji terendah pemain asing Torino, yaitu 3,8 miliar rupiah per tahun. Bahkan, ia berpotensi mendapatkan gaji yang sama dengan bek asing rekrutan baru Torino pada 2023 lalu, Saba Sazonov, yaitu 8,7 miliar rupiah per tahun. Faktor pendorong kenaikan gaji. Ada beberapa faktor yang mendorong kenaikan gaji Jay Itzes di Torino. Status sebagai rekrutan baru. Sebagai pemain baru, Jay Itzes diprediksi akan mendapatkan gaji yang lebih tinggi dibandingkan pemain lama. Performa apik. Jay Itzes menunjukkan performa yang apik bersama Venezia dan timnas Indonesia. Hal ini tentu menjadi daya tarik bagi Torino. Posisi bek. Posisi bek merupakan salah satu posisi yang krusial dalam sepak bola. Oleh karena itu, gaji pemain di posisi ini umumnya lebih tinggi dibandingkan posisi lain. Peluang mengisi kekosongan, Torino baru saja ditinggal bek andalannya, Kofi Gigi. Hal ini membuka peluang bagi Jay Itzes untuk mengisi kekosongan tersebut. Negosiasi dan potensi gaji makin tinggi. Meskipun gaji Jay Itzes diprediksi akan berada di angka 8,7 miliar rupiah per tahun, nilai tersebut masih bisa bertambah tergantung negosiasi antara agennya dengan Torino. Bahkan, ada kemungkinan Jay Itzes bisa mendapatkan gaji hingga 17,5 miliar rupiah per tahun jika ia mampu tampil gemilang bersama Torino. Jay Itzes, sang bek timnas Indonesia, menjelma menjadi primadona di bursa transfer musim panas 2024. Penampilan gemilangnya bersama Venezia FC di Serie B 2023 hingga 2024 menarik perhatian dua klub raksasa Italia, membuka gerbang menuju Serie A. Perjalanan Jay Itzes di Serie B bagaikan dongeng. Ia tak hanya membantu Venezia FC promosi ke Serie A, tapi juga menjelma menjadi salah satu bek terbaik di liga tersebut. Kemampuannya dalam duel udara, tackle, dan intercept tak perlu diragukan lagi. Namun, kesuksesan Jay Itzes tak membuatnya berpuas diri. Dua klub besar Italia, Torino dan Parma, siap membawanya ke level yang lebih tinggi. Torino, sang juara Serie A 7 kali, dikabarkan sangat tertarik dengan Jay Itzes. Kehadiran Paolo Vanoli, mantan pelatih Venezia FC, di kursi kepelatihan Torino menjadi faktor utama. Vanoli sangat mengenal kemampuan Jay Itzes dan yakin ia mampu bersaing di Serie A. Bagi Jay Itzes, bergabung dengan Torino tak hanya berarti bermain di Liga Top Eropa, tapi juga merasakan atmosfer Derby della Mole, salah satu derby paling panas di Italia, melawan Juventus. Di sisi lain, Parma, sang juara Serie B 2023 hingga 2024, juga tak mau kalah. Mereka siap menggelontorkan dana 4 juta euro, sekitar 70,4 miliar rupiah, untuk memboyong Jay Itzes. Parma yakin Jay Itzes akan menjadi pilar penting dalam tim mereka di Serie A. Meski Venezia FC dikabarkan ingin mempertahankan Jay Itzes, godaan Serie A tampaknya sulit ditolak. Keinginan Jay Itzes untuk terus berkembang dan bermain di level tertinggi menjadi pertimbangan utama. Lantas, klub mana yang akan menjadi pelabuhan baru Jay Itzes? Pertanyaan ini masih menjadi misteri. Yang pasti, masa depan Jay Itzes di dunia sepak bola terlihat cerah. Ia memiliki potensi untuk menjadi pemain Indonesia pertama yang bersinar di Serie A. Pelatih timnas Malaysia, Kim Pan-gon, mengakui bahwa timnas Indonesia saat ini merupakan negara terkuat di Asia Tenggara. Keberhasilan timnas Indonesia melaju ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 membuatnya memberikan pernyataan menarik, menyebutkan bahwa skuad Garuda adalah satu-satunya wakil ASEAN yang berhasil mencapai tahap ini. Sementara itu, timnas Malaysia harus puas berada di posisi ketiga klasemen grup D pada putaran kedua kualifikasi. Menurut Kim Pan-gon, dengan sejarah prestasi yang terus dicatat, timnas Indonesia akan segera menjadi tim terdepan di Asia Tenggara.
Dia mengakui upaya keras yang telah dilakukan oleh Indonesia dan menegaskan bahwa Malaysia harus terus memberikan tantangan dan tidak boleh kalah dengan prestasi negara tetangganya. Kim Pan-gon juga menyoroti kontribusi para pemain keturunan dalam kesuksesan timnas Indonesia, yang merupakan hasil strategi pelatih Shin Tae-yong dari Korea Selatan. Dia mempertimbangkan untuk meniru taktik tersebut dengan mencari pemain keturunan Malaysia, tetapi menyadari bahwa hal itu cukup sulit dilakukan. Oleh karena itu, ia lebih memilih untuk fokus pada pembinaan usia dini. Meskipun tidak menutup kemungkinan mencari pemain keturunan jika federasi ingin mengikuti langkah yang telah dilakukan oleh PSSI. Kim Pan-gon menyatakan, "Saya rasa kami sudah banyak membicarakan hal ini, namun terkadang kita perlu melihat situasi di Malaysia. Saya dapat melihat situasi ini sulit, sangat sulit, pada Kamis, 13 Juni kemarin, seperti dikutip dari Makan Bola." Kelvin Verdonk, pemain naturalisasi asal Belanda, menjalani debutnya bersama timnas Indonesia dengan manis. Ia tampil apik di lini belakang Garuda saat mengalahkan Filipina 2-0 dalam laga terakhir grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Penampilan Verdonk di laga ini tak lepas dari kepercayaan diri yang diberikan oleh pelatih Shin Tae-yong. "Dia memberi saya kepercayaan diri yang besar dan bertanya di mana saya ingin bermain," ungkap Verdonk usai pertandingan. Kepercayaan Shin Tae-yong terbukti tepat. Verdonk beradaptasi dengan cepat dan bahkan sempat menciptakan peluang. Ia tampil solid di lini belakang, membantu Garuda meraih kemenangan penting. Verdonk mengaku senang dengan debutnya di timnas Indonesia. "Para fans memberi saya sambutan hangat di sini di Indonesia sehingga saya merasa nyaman dan merasa siap untuk pertandingan ini," tuturnya. Kemenangan ini mengantarkan timnas Indonesia ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dan sekaligus memastikan tiket otomatis lolos ke Piala Asia 2027. Skuad Garuda menjadi satu-satunya wakil dari ASEAN yang melaju ke putaran ketiga. Debut manis Verdonk ini menjadi awal yang menjanjikan bagi kiprahnya di timnas Indonesia. Di bawah asuhan Shin Tae-yong, Verdonk diharapkan dapat menjadi pilar penting di lini belakang Garuda dan mengantarkan tim ke prestasi yang lebih gemilang. Elkan Bagot, sang bek jangkung Ipswich Town, kembali menjadi perbincangan hangat. Namanya mencuat setelah timnas Indonesia lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ketidakhadiran yang menuai pertanyaan. Pada Mei 2024, Elkan Bagot tidak memenuhi panggilan timnas Indonesia U23 untuk bertanding di playoff Olimpiade Paris 2024. Alasan yang tepat tak terkuak, dan Shin Tae-yong pun melemparkan pertanyaan kepada Elkan Bagot. Pemanggilan yang tertunda. Keputusan Shin Tae-yong untuk tak membawa Elkan Bagot ke dua laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia kontra Irak dan Filipina semakin memperkeruh suasana. Elkan Bagot memilih berlibur alih-alih fokus bersama timnas. Peluang kembali membela Garuda. Namun, secerca harapan muncul. Di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, timnas Indonesia tak bisa diperkuat Jordi Amat dan Justin Hubner karena akumulasi kartu. Bisakah Elkan Bagot menjadi solusi? Elkan Bagot, dengan performa apiknya di awal musim 2024 hingga 2025 bersama Ipswich Town, berpotensi kembali dipanggil Shin Tae-yong. Apalagi, ia bisa mengisi kekosongan lini belakang yang ditinggalkan Jordi Amat dan Justin Hubner. Drama yang belum usai. Kisah Elkan Bagot dan timnas Indonesia bagaikan drama yang tak kunjung usai. Akankah ia kembali memperkuat Garuda di babak krusial kualifikasi Piala Dunia 2026? Hanya waktu yang bisa menjawab. Di tengah ketidakpastian ini, para pecinta sepak bola Indonesia hanya bisa berharap Elkan Bagot kembali ke pelukan Garuda dan memberikan kontribusi terbaiknya untuk timnas. Mari kita dukung timnas Indonesia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Sekian informasi sepak bola dari kami untuk hari ini, pantau terus informasi dari Bola Wave Indonesia. Dukung terus sepak bola nasional, terima kasih dan sampai jumpa.